kemarin kan kita yang minggu lalu Pak kita bincang-bincang tentang ini kembang telang. Kembang telang Saya ini, udah dapat tuh beli. ya udah dapat Bu ya. Ya, beli dari Shopee. Oh, saya beli juga dari toko online itu sudah 2 minggu saya konsumsi. Tadi malam saya berhenti dulu, break dulu. Biasanya kalau herbal itu kan nggak terus-menerus ya. Jadi seminggu 2 minggu berhenti dulu, seminggu 2 minggu berhenti gitu supaya nggak Tapi kelihatan perubahannya Pak Singgih dari sini. lebih putih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai intro, minggu lalu kita sempat bincang-bincang tentang kembang telang yang ternyata banyak diapresiasi teman-teman sambil kita bertatap muka gitu. Kemudian mengusulkan hari ini membahas masalah sirih Cina gitu. Sirih Cina yang tadinya itu, yang bukan tadinya ya, yang selama ini kita kenal sebagai tumbuhan liar. Tumbuhnya di halaman, di pekarangan, dan karena liar, sering kita cabuti, kita buang, karena nggak kita inginkan. Ternyata manfaatnya luar biasa ini tanaman, tumbuhan ini. Dan kebetulan ada Bu Pipit yang banyak memperhatikan masalah-masalah ini, jadi pemerhati dan pelaku, karena beliau juga pelaku usaha juga sekarang, dulu peneliti, sekarang pelaku usaha. Kemudian di perikanan ternyata banyak dimanfaatkan juga gitu untuk pakan ikan. Ini menarik sekali dan saya konsultasikan dengan Profesor Joko ini, Mas Tri Joko Sunarno ini ahli pakan ikan gitu. Nah beliau nanti cerita ternyata untuk ikan pun bisa diandalkan untuk memperbaiki sistem imunitas tubuhnya. Sekedar untuk ilustrasi yang lalu ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya dapat beberapa hari ini dapat informasi berita yang menyedihkan karena salah satu teman saya, temannya Pak Heri juga positif kena COVID gitu. Sekarang dirawat di rumah sakit umum daerah di Bogor. Mulai tanggal 1 Mei beliau positif kena COVID. Gara-garanya karena makanan gitu. Jadi pesan makanan di jalan, terus dari situ diduga. Sekarang kondisinya udah bagus tapi masih negatif. Kemudian saya tanyakan, saya tawarkan untuk minum ini kembang telang. Nah beliau ini 2 hari ini sudah minum kembang telang. 2 hari ini yang mudah-mudahan nanti segera negatif lagi. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan bisa aktif kembali bersama kita. Mudah-mudahan dari bincang-bincang ini bisa membawa manfaat lah. Nah, untuk yang kembali lagi ke sirih Cina ini sering juga dikenal namanya ada, kalau Bu Ica itu babawangan gitu ya. Babawangan gitu. Kalau di Sunda babawangan. Ada juga yang tumpangan air, biasanya disebut tumpangan air. Tumpangan air. Ada yang sirih apa itu, kalau di desa saya itu namanya itu. Jadi namanya banyak sekali. Artinya ini tanaman banyak ditemukan di Indonesia. Tumbuhnya liar gitu. Nah karena tumbuh liar nggak kita inginkan, kita nggak tega makannya itu. Banyak orang Jawa itu kalau mau makan nggak tega. Jadi ini tanaman di tembok mau dimakan gitu. Nah saya pikir kalau misalnya ini bisa kita tahu lebih banyak, kemudian dari tumbuhan liar jadi tanaman gitu, mungkin akan bisa membawa nama lebih baik lah. Kita lebih tega untuk makannya. Nah, kemarin banyak mengusulkan ini karena ternyata saat ini tanaman ini banyak dipakai untuk obat asam urat. Katanya manjur sekali gitu, manjur sekali. Padahal manfaatnya nggak cuma itu kan, yang banyak sekali itu. Makanya ada Bu Pipit sama Pak Mas Tri Joko, Profesor Tri Joko ini untuk bincang-bincang bersama kita. Silahkan Bu Pipit, Bu Pipit dulu ya, Bu Raffi dulu ya untuk silahkan Bu Raffi memberikan informasi kita lah itu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Singgih. Kedengeran? Kedengeran. Ya, oke. Kedengeran.
Ya, jadi kalau kita bicara sebetulnya lebih dikenal sebagai sirih bumi atau suruh bumi gitu ya. Di sekitar sinilah nama lengkap yang lebih dikenal suruh bumi atau sirih bumi. Tapi memang namanya macam-macam. Ada lagi nama apa ya? Salahan apa gitu. Macam-macam, ada tumpangan air dan sebagainya. Tapi ya itu tanamannya yang oleh ibu-ibu itu tanaman itu dibenci karena tiap musim hujan itu akan banyak sekali. Dan itu gulma kan, karena nggak dipinginin. Jadi selalu dicabut. Itu juga yang saya lakukan dulunya, saya cabut. Sampai suatu hari saya itu bingung karena saya sering banget pusing. Ya, padahal saya tahu minum obat pusing terus-terusan itu nggak bagus. Pasti saraf otak akan terganggu. Saya browsing di Google apa ya tanaman atau apa saja yang bisa mengurangi pusing gitu. Nah, di situ saya pertama kali ketemu suruh bumi itu. Saya coba, saya cari mana sih, oh ini tanaman yang saya buang terus ini gitu. Nah, itulah saya ambil dan mulai saya minum. Ternyata satu karyawan saya itu selama ini juga makan itu. Saya tanya, untuk apa kamu makan? Jadi dia suka dilalap gitu aja. Dia bilang, kata ibu saya, ini bagus untuk kesehatan, katanya gitu. Jadi saya loh kok kenal gitu. Nah, lalu adik saya, Pak Indra Citriadi itu, cerita ke saya, teman saya itu suaminya minum ini terus tanaman, tapi berat badannya bisa turun gitu. Sampai berapa ya, Pak Indrajit ya? Sampai 7 kilo atau 4 kilo gitu. Saya coba, malah pengen naik. Coba Mbak dilihat itu apa, kenapa gitu. Apa tanamannya? Sebentar. Terus dia kasih fotonya. Udah, sirih bumi lagi gitu. Jadi saya bingung. Kok semuanya kok ceritanya tentang sirih bumi, itu yang membuat terus saya jadi tertarik. Dan sejak saat itu memang saya minum terus, dan pusing-pusing itu syukur ya jadi hilang. Jadi saya nggak lagi pusing-pusingan terus. Tiap hari saya direbusin itu. Tapi ini saya minta udah agak berapa lama berhenti dulu lah, saya bilang gitu. Saya bosan karena saya pengen minum kembang telang. Jadi saya hentikan dulu ya itu. Toh saya nggak pusing-pusing lagi gitu. Nah, dulunya memang saya sering pusing. Dan pusing itu juga akhirnya ketahuan penyebabnya gitu ya. Karena saya memang ada yang namanya hipokalsemia, kekurangan ion kalsium. Nah, itu saya obati dengan kelor gitu. Jadi ya sudah, jadi sekarang saya turunkan. Satu hal yang saya merasa aneh, saya minum itu kan sudah 4 tahun ya, dan rutin. Saya berhenti itu baru setelah saya minum kembang telang, jadi kira-kira sebulan. Itu yang saya heran, setahun atau 2 tahun lalu, saya diharuskan check up semuanya termasuk asam urat. Lah asam urat saya itu 2,2. Kan rendah sekali ya. Saya nggak tahu penyebabnya itu apa. Gitu. Tapi setelah saya baca bahwa memang surya bumi itu menyebabkan turunnya asam urat, mungkin dari sana gitu ya. Jadi Pak Singgih sekarang sudah mulai minum untuk menurunkan asam urat. Benar Pak, cepat itu karena hasil penelitiannya juga sudah ada. Saya ada materi sedikit untuk saya siarkan. Silakan. Ya, Pak Singgih ya, mohon izin. Ya, silakan. Ya, kemarin sambil nunggu itu, kemarin itu adik saya di belakang rumah ini saya buangin tingginya setengah meter gitu. Karena kalau di kampung kan ini mengganggu ya, tumbuhan mengganggu. Ternyata kalau bisa lihat lagi ya ada gambarnya apa sih nggih? Buang-buang nih. Lagi ada contohnya nggak tuh? Pengen lihat. Ini saya mencoba menanam ini, gampang banget ini, cabut tancepin gitu. Loh, kui akeh ya? Kayaknya di tempat yang kayaknya basah-basah gitu ya kalau nggak salah. Di tempat yang lembab biasanya. Kan? Musim hujan banyak banget. Ya. Kayak di pinggir-pinggir got gitu kadang-kadang itu tuh. Ya betul. Dan ini dari muda itu udah ada bijinya. Dan bijinya itu cepat. Maaf, Pak Singgih. Ya. Mesti di-set multiple sharing dulu baru saya bisa masuk. Oh gitu? Ya. Gimana dari hostnya. Dari hostnya. Nggak boleh sama Pak Singgih ya?
ini diklik kanan kalau nggak salah di hostnya, terus Caranya gimana? ya coba Pak di multiple sharing. Share saya soalnya di blog sama host. Udah? Udah. Itu udah ya. Nah, udah. Mana lah? Ini. Jadi tanaman itu Ada dari kecil udah berbiji. Jadi cepet banget berkembangnya gitu. Udah dibuka belum? Nah, saya nyoba mau beli di online itu harganya 1 kilo 55.000. Kering ya Pak. Basah. Saya udah hubungi orangnya juga, jadi belum ada yang jual kering, jadi mereka jual basah semua. Harganya mahal. Nah kalau 55.000 lah itu di samping rumah itu saya buangin semua itu. Itu kayaknya ini ya, di tempat basah misalnya kayak dulu kalau di kampung saya itu di sumur-sumur yang lumutan itu ya. Ya, dekat-dekat lumut biasanya ya. Ya gitu Bu ya. Iya betul Pak. Itu ya. Dan akarnya akar serabut pendek. Sudah masuk ya? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Oke, jadi kita sedikit refresh mengenai apa itu sirih bumi atau sirih Cina. Ini udah betul atau ini yang dihilangin ya? Supaya ini full. Di show. Ntar, lagi disetting dulu sama asisten. Ini kantornya Bu Pipit gede banget itu. Apa itu? Kantornya gede banget, bagus banget. Ini pindah-pindah. Ini aja. Oke. Kalau kantor swadaya, penebar swadaya kayaknya nggak gitu ya. Ini bagus banget. Di mana ini kantornya? Ya ini gambarnya aja. Baik, mengenai sirih bumi atau sirih Cina, boleh juga disebut suruh gitu ya. Apa saja lah namanya. Ini deskripsinya tadi sudah kita bicara bahwa dia itu memang seperti herba, itu daun-daun tanaman biasa gitu. Lalu kita bisa lihat ya, dia ada di antara batu-batu, bisa ditanam bagus banget di tempat yang pot, biasanya dia numbuh saja ya, jadi sangat mudah. Dan dia itu dari dataran rendah sampai pegunungan ada. Jadi sebetulnya ini ada di mana-mana ya. Ini mengenai gambarannya saja. Nah, ini kandungan yang terdapat di dalamnya. Karena ternyata penelitian mengenai sirih bumi ini sudah banyak sekali. Ya, jadi ada banyak sekali kandungan senyawa kimia di dalamnya ya, sama lah seperti daun-daunan, tetapi di sana ada zat aktifnya ya, ada tanin, saponin, flavonoid, macam-macam flavonoidnya, dan ini mungkin yang antioksidannya jadi flavonoid dan fenoliknya ya. Lalu terpenoid, ada monoterpen, ada sesquiterpen, ya, yang ini yang diduga bisa menurunkan asam urat ya. Lalu ada sterolnya, fitosterol, alkaloid dan sebagainya. Ini hasil-hasil yang sudah diteliti dan convince ya bahwa betul itu isinya seperti itu, macam-macam itu. Nah, 10 menit sudah lagi dilakukan habis, jadi nanti klik lagi aja di invitation-nya ya. Masa baru 15 menit sudah habis, belum ya? Nggak tahu, katanya 10 menit lagi, nanti tinggal klik aja. Oh, oke ya, kita lanjut ya. Lalu ini beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh, ya ada yang untuk hipertensi. Nah ini kan cocok-cocokan karena penyebabnya hipertensi kan beda-beda ya, jadi bisa menurunkan tekanan darah. Lalu imunostimulan, antibodi ini juga ada penelitiannya. Lalu antioksidan, ini sudah diteliti juga. Lalu ada antimikroba, beberapa bakteri memang bisa mati oleh tanaman ini, gitu ya. Lalu analgesik. Nah, analgesiknya ini yang tadi menyebabkan pusing saya hilang itu karena analgesik ini. Lalu ada antiinflamasinya. Nah, menurunkan berat badan ini juga tergantung orangnya, cocok-cocokan karena penyebab orang bertambah atau metabolisme orang itu berbeda-beda, itu yang menyebabkan ada yang cocok, ada yang tidak. Lalu gastroprotektif itu untuk lambung kita, pencernaan kita. Lalu antidiabetes ada yang menyatakan untuk mencegah kanker, tapi saya juga belum menemukan
hasil risetnya. Menghilangkan pusing, lalu menghilangkan sakit karena rematik itu karena analgesik tadi. Jadi memang sensasi jadi kita nggak sakit lagi itu ada. Lalu asam urat. Nah ini yang penelitiannya juga cukup banyak dan betul gitu, memang dia bisa menurunkan itu gitu ya. Nah penelitian lain-lain lagi adalah untuk anti malaria, itu juga ada, tapi karena malaria itu sekarang kan hanya di lokasi-lokasi tertentu aja, tidak di seluruh Indonesia, sehingga penelitiannya juga tidak terlalu hasilnya tidak terlalu dibumkan gitu ya. Ini beberapa review yang hasil penelitian yang saya baca gitu ya, misalnya aja untuk rematik asam urat. Rematik asam urat, lalu untuk pusing tadi itu mudah sekali. Asisten rumah tangga saya sudah biasa ngambil 10 gram, ya dia ambil, lalu itu direbus menjadi setengah gelas saja. Jadi sudah rutin lah melakukan seperti itu, dan itu sehari cuma sekali saja, itu sudah cukup untuk membuat kita nggak pusing-pusing lagi, lalu asam urat juga mulai turun. Ya. Lalu ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini bisa untuk bisul, ya, jerawat gitu, karena antiinflamasi tadi ya, radang kulit, ya, dan asam urat. Dan yang terpenting adalah ketika uji toksisitas ini termasuk lemah, ya, jadi mild toxic, dan ini bagus, tidak menyebabkan keracunan orang. Ya. Lalu ya penelitian berikutnya ini menunjukkan bahwa penapisan fitokimia itu memang ada flavonoid, tanin, saponin, steroid, monoterpen tadi kan ada ya terpenoidnya. Lalu, nah yang review yang dalam gambar ini yang terakhir ya, dalam tulisannya yang terakhir adalah untuk asam urat tadi. Ya, jadi menurunkan kadar asam urat dicobakan kepada mencit, gitu ya, dan itu memang bagus sekali. Bahkan dia dalam penelitian ini dikatakan dia sebanding dengan allopurinol 10 mg per kilogram berat badan. Nah, allopurinol sendiri sudah diakui oleh Badan POM sebagai obat untuk menurunkan asam urat. Jadi ini menjadi satu alternatif lain gitu ya. Dan harganya murah karena kita nggak usah beli, udah kita biarkan saja, itu bisa kita makan seperti itu. Ya, saya kira itu Pak Singgeh beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi jadi gini, intinya ini adalah suatu alternatif bagi kita untuk hidup sehat gitu ya. Beberapa orang dengan sangat mudah udah itu aja dimakan dilalap. Satu genggam aja sehari sudah cukup, dia merasa badannya sehat. Karena memang di dalamnya ada antioksidan juga yang sangat-sangat kita butuhkan di saat-saat yang radikal bebas itu begitu banyak ya, dari makanan kita, dari goreng-gorengan, dari lingkungan kita yang sudah polusi dan sebagainya. Jadi ini menjadi alternatif untuk pangan fungsional kita juga gitu. Di samping tadi kalau untuk yang benar-benar asam urat saya tinggi, ini menjadi ada penelitiannya yang melihat kandungan purin dan itu memang turun. Jadi banyak sekali. Kemudian untuk malaria juga IC50-nya, IC50 untuk malaria itu berhenti itu justru di bawah kloroquine dari Cina ya, kloroquine, sehingga dia itu sebetulnya dosisnya lebih kecil kalau untuk orang sakit malaria. Barangkali ini menjadi bagus karena kan dia pertumbuhannya dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Kalau misalnya ya sekarang yang kena malaria kan spot-spot tertentu saja, misalnya saja di Papua masih banyak malaria. Bisa dengan menggunakan ini juga gitu loh, dengan orang itu tiap hari makan ini, jadi pelan-pelan malaria itu kan nggak begitu gampang untuk hilang. Pelan-pelan itu dia bisa menjadi normal lagi, itu tidak terkena malaria lagi. Saya kira itu Pak Singgeh. Iya, makasih sedikit dari saya. Jadi ini Bang,
sudah banyak yang mulai mengkonsumsi gitu ya. Tapi masih banyak juga sebagian teman-teman tuh yang nggak tega. Karena kalau direbus itu agak melenyek itu. Jadi nggak melenyek. Mungkin kalau airnya saja, ya, nggak usah namanya. Betul. Kalau diambil airnya mungkin agak berbeda juga gitu. Masalah kedua, memang belum terbiasa gitu, belum terbiasa. Tapi tampaknya menarik itu, hasilnya kok bagus sekali untuk kita manfaatkan gitu. Tapi sebelum nanti diskusi, Prof. Joko, apa bukan? Nah itu dapat itu Pak Heri. Iki pinggir ngomahku iki. Nah, jangan dibuang Pak, tanam Pak. Langsung ditanam Buat Pak. apa ya? Itu bisa Bu Pipit ya. turunin gula juga itu Pak Heri. Bisa. Tapi kok kecil ya? Daunnya kok kecil ya Bu Pipit? Ya memang kecil Pak. Tapi kalau dipiara, akhirnya dirawat, dia bisa besar. Jadi gini Pak, itu kan sudah mulai ada bunganya itu. Jadi bunga itu nanti banyak sekali bijinya. Nah, jadi kalau Bapak punya misalnya satu kotak itu ditanam di situ, dibiarkan saja, jangan dipanen dulu. Itu nanti bijinya kan ada berjatuhan. Nanti di situ muncul kecil banyak. Bijinya yang hitam-hitam ya? Ya. Iya. Wah, aku bisa jadi bisnis nih ya. Pak Singgih beli di mana Pak Singgih yang? Di Tokopedia 55.000. Oh.